Selamat datang di Saya Wibu. Kalau Anda Wibu, subscribe ya bos. Kalau Anda bukan Wibu, subscribe juga sih. Pada intinya, dukung channel ini dengan like, komen, dan subscribe. Ini dia bos, yang Anda nanti-nanti terisekai menjadi tengkorak. Paman Tengkorak Wuju kemarin habis nelpon si Demon King, tapi Demon King malah nolep. Wadidaw, ya males banget dah. Gimana sih Demon Kingnya malah suka rebahan? Wadidaw. Dan oke lah, bagi kalian yang belum nonton part sebelumnya, sudah ada di playlist judulnya Tengkorak Wuju. Oke ya, kita langsung ke alur cerita manhwa terbaru, yaitu Tengkorak yang terisekai. Terisekai menjadi tengkorak. Wanjir, langsunglah dicapcus. Saat ini di istana Demon King sedang rebahan sama sukubus Bella. Ya, Bella itu namanya ya. Ia sedang rebahan sambil membaca laporan dari Troll. Ya, Troll itu salah satu jenderalnya si Demon King. Dan ini dia ya, wujud si Troll. Ya, si Troll ini melaporkan kalau pahlawan telah datang ke dunia ini. Demon King disuruh mempersiapkan diri untuk peperangan. Tapi si Demon King malah bodo amat. Ia malah lagi main-main ya. Yah, wanjir, ia malah main game online. Wadidaw. Yah, dikacangin dah itu si trollnya. Troll pun ngomel-ngomel di depan Demon King. Yah, sampai-sampai Demon King malah baru sadar kalau pahlawan manusia telah kembali. Dan ya, Troll memberitahu untuk segera menyiapkan labirin untuk pertahanan. Tapi si Demon King, ya, ia malah trauma. Ia sudah 999 kali di-kill sama pahlawan. Ia tidak mau di-kill untuk ke 1000 kalinya, wanjir. Dan ya, oke dah, segeralah. Ente, terserah ente lah, Troll. Kumpulin aja tuh para jenderal. Ya, para jenderal dikumpulin. Ya, ini keadaan darurat gitu ya. Dan oke dah, Troll pun memanggil mereka semua. Siap bos. Dan ya, Troll pun pergi. Dan Demon King malah mewek di depan Bella. Wanjir, ini Demon King malah cemen banget dah. Kemudian Demon King mengatakan kalau dirinya sudah selalu dibully sama pahlawan. Ya, si pahlawan selalu ngekill dirinya, kemudian nyuri hartanya, dan lagi malah menikah dengan Tuan Putri. Wanjir, gue juga pengen cuk. Ya, selama ini gue jadi batu loncatan itu si pahlawan. Wadidaw, rajungan banget dah. Bener-bener saus tartar. Dan ya, scene pun berpindah. Kita kembali ke Wuju. Ya, si tengkorak Wuju itu ya. Si Wuju masih ada di warungnya zombie Minotaur. Ia masih kepikiran dengan Demon King. Ia bertanya kepada si zombie Kerbowi itu ya. Ini di mana bos? Sebenarnya si demon itu ada di mana sih? Gue mau ketemu itu si Demon King. Tapi si Kerbo menunjukkan buku biodata dari Grim Reaper Hela. Ia sangat suka dengan Demon Queen Hela. Ia sangat cantik. Wanjir, Wuju jadi ngelak. Ditanya apaan malah jawab apaan. Gimana sih ini? Si kerbau pun mengatakan kalau mau ketemu Demon King, cari saja Mbak Hela. Hanya dirinya yang tahu rumahnya Demon King. Jangan lupa ya, kalau ketemu Mbak Bella, titip salam ya dari Kang Mas Minotaur. Wadidaw, malah kirim salam, wanjir. Ya, dah lah, minum dulu dah, biar seger. Akan tetapi, waduh, ini ternyata racun, cuk. Kenapa racun jadi minuman di sini? Juni, tolong gua Juni. Gue kena racun. Dan ya, ini dia ya, labirin dari Demon King. Ada 7 tingkat, dan semua tingkatnya ada penguasanya masing-masing. Kemudian Wuju dan Yuni ada di lantai paling bawah itu ya.
itu dia, itu kota kematian. Dan menurut info dari si Minotaur zombie itu, Grim Reaper Hela adalah bos terakhir dari labirin itu. Ia adalah penjaga labirin ketujuh. Jadi kalau mau ketemu Demon King harus ngalahin si Grim Reaper Bella. Baru dia bisa ketemu dengan Demon King. Wanjir kelamaan ini mah. Merepotkan ini. Padahal cuman pengen ketemu aja sama Demon King. Mau tanya gimana cara kembali ke dunia manusia gitu ya. Cuman mau nanya doang, malah harus ngelawan 7 bos di setiap lantai labirinnya. Wanjir, gue capek ini mah. Apalagi si Yuni ini ya, cupu banget. Malah mainan anjing kotak, wanjir. Waduh dah hero-nya ini gimana sih? Pahlawannya kok malah kayak gini, malah cinta damai. Waduh, duh. Kemudian Wuju melihat ada prop shop. Ya, apaan dah tuh prop shop? Ia pun memiliki ide liar. Dan okelah, kita langsung melaksanakan ide itu Juni. Ayo kita masuk ke prop shop. Dan ya, kita tidak diperlihatkan apa itu prop shop karena scene pun berpindah. Di kastil Demon King, Demon King sedang rebahan. Ia baca novel. Troll dan para asistennya, ya, ia mengabarkan kalau si para jenderal, ya, mereka sudah menunggu di ruang rapat. Tapi si Demon King lagi asyik baca novel sampai-sampai ia ketawa ketiwi. Ini gimana sih Demon King malah kayak gini? Troll sampai stres sendiri nih, wadidaw. Di depan pintu, tiba-tiba ada boneka beruang yang sedang lari. Ia dikejar bocil cewek itu ya. Ia memanggil boneka itu dengan sebutan Pipi. Ia menyuruh si Pipi untuk berhenti, tapi si Pipi malah itu ya, ia malah melompat-lompat di kasur Demon King, wanjir. Dan ia malah menindih Demon King. Waduh, dan tuang, tuang, tuang. Ya, Troll stres banget dah. Ia sampai memukul Demon King dan si Pipi dan juga si cewek itu ya, si cewek bocil itu bangke dah. Ini lagi keadaan darurat kenapa malah main-main? Cepetan rapat yang mulia, ucap Troll marah. Dan ya, rapat pun dimulai. Para jenderal sudah duduk di meja rapat. Demon King memulai rapat dengan memberitahu kalau pahlawan sudah lahir kembali. Ini situasi darurat. Para jenderal langsung serius. Ini situasi yang mengancam kerajaan Demon King. Kemudian Magic Baby dan King Kong Dululu yang menjadi penjaga lantai kedua mengatakan kalau dirinya sedang kekurangan dana untuk membayar prajuritnya. Jadi pasukannya sekarang sedang mogok kerja. Jadi nggak bisa melawan para pahlawan. Tapi ya jangan khawatir ya. Walau ia bayi, ia akan bertarung sendiri. Tanpa pasukan pun ia akan bertarung. Hurra, semangat. Tolol, tolol. Ucap Grim Reaper Hela. Wadidaw dibilang tolol. Bayi dan Dululu langsung shock berat. Mereka kena mental itu ya. Mendengar kondisi babi Magic, Demon King tambah stres. Ia juga tidak punya duit. Cuk, cuk. Gue bokeh ini. Kemudian Magic Baby minta dipinjamkan duit sama si krokodil penjaga lantai 6. Ya, krokodil ini adalah pemimpin dari Capital Crocodile. Ia adalah pebisnis yang membangun pabrik di lantai 6. Ya, namanya itu Cake. Si Cake gitu ya. Krokodil Cake. Ya si Cake nggak mau mengasih pinjaman sama si bayi. Ya utang ente yang kemarin belum dibayar bos. Kapan mau bayarnya? Malah mau utang lagi. Wanjir. Woi 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 woi. Nggak usah diungkit-ungkit lagi. Lu nantang gue ya. Sini kita adu tumbuk. Utang gue cuma 100.000. Kenapa ente nyolot? Wadidaw, relate banget dah ditagih utang malah ngamuk. Wadidaw, diem cuk. Capek gue nanganin kelakuan ente-ente semua. Ucap troll. Ia adalah High Priest lantai 5.
Yah, si troll itu ya High Priest, penguasa lantai 5. Kemudian ada juga itu ya demon api Arne Tobias. Ia juga bingung, gini amat dah rapat jenderal kerajaan demon. Hei cuk, sekarang kan pahlawan ada di kota kematian, kenapa ente malah santai-santai? Itu lantai 1 daerah kekuasaan ente cuk cuk. Ucap babi magic kepada si bocil cewek. Ternyata itu ya si bocil cewek yang tadi ngejar-ngejar boneka Pipi, itu dia adalah penguasa lantai 1, namanya Freya. Ia mengatakan kalau dirinya sedang main sama Pipi, jadi belum sempat menyambut si pahlawan. Wanjir, hus, pergi cuk, pergi. King Kong dulu malah takut sama boneka Pipi yang mengecil, tapi si Pipi malah menyapa dulu, halo. Ya, dulu malah pingsan, wanjir, nggak jelas banget dah ini si King Kong. Woi penyihir tolol, kau apakan dulu? Kenapa ia jadi takut sama si boneka itu? Wanjir, kembalikan dulu. Nggak maulah, ini menyenangkan sekali. Ya, barangkali si King Kongmu itu bisa gue jadikan boneka. Wah, imut-imut tuh. Ucap Freya. Wadidaw, malah mau jadikan boneka. Halo. Moshi mosh. Semuanya bisa dengar aku ngomong tidak? Halo. Tiba-tiba cermin di situ memberikan transmisi suara dan itu ada cewek itu yang muncul di dalam cermin. Dia adalah penyihir cermin Luna. Ternyata ia yang membuat telepon seluler menggunakan cermin. Ia adalah seseorang di balik penggagas dunia digital di TV cermin. Ya, ia yang membuat TV cermin tuh ya di kerajaan Demon King. Hei Luna, kenapa kau nggak kesini saja? Ucap Freya. Sebentar. Yah, malah rusak. Gimana ini mah? Ini rusak bro. Wanjir nggak jelas banget. Malah error video callnya. Yah, ternyata ia sedang dalam studio. Pakai green screen lagi. Wanjir. Dan twing. Luna muncul lagi. Yah, ia muncul tanpa diedit, tanpa itu ya, tanpa efek, green screen-nya kelihatan, wanjir. Iya, malah jadi malu ditatap para jenderal, sampai-sampai Baby Magic ikut menutupinya dan buar. Baby Magic ditembak, tapi nggak kena. Ia menghindar sambil ketakutan. Ternyata yang nembak adalah si krokodil Cake. Tobias jadi marah. Kenapa kau menembak, Cuk? Ini rapat sakral. Tidak boleh ada penyerangan. Baby Magic juga marah. Kenapa dirinya malah ditembak, Cuk? Dari tadi ente berisik mulu dah. Gue sebel banget, Cuk. Ucap si krokodil Cake. Dan ya, para jenderal jadi ribut sendiri. Gimana ini dah? Demon King jadi stres ini. Gimana ini? Anak buahnya malah seperti ini. Wadidaw. Oke dah, rapat diselesain aja. Capek gue nanganin ente. Gue mau tidur aja dah. Ucap Demon King. Ya, kemudian Demon King berjalan. Ia mundur dari rapat yang menyebalkan ini. Ya, para jenderal itu tolol semua dah. Dan oke dah, raja pun keluar dari ruang rapat dan ya, rapat selesai. Oke siap bos, rapatnya selesai. Gue mau berbisnis lagi. Ucap krokodil Jack. Waduh, gue nganggur lagi. Ucap Baby Magic. Dan tiba-tiba muncul sesuatu dari peti mati. Itu muncul pria aneh. Ternyata pria itu adalah werewolf. Ya, si werewolf itu dia adalah penguasa lantai 3. Ia baru bangun tidur dan ia langsung berlari. Ia mau main. Wanjir, jenderalnya kagak ada yang jelas ini mama. Waduh, gimana pantesan ini si Demon King stres. Dan oke, kembali ke Demon King. Demon King sangat kecewa soalnya jenderalnya tolol semua. Ia sampai memeluk Bella, ia pelukan dengan manja-manja. Wanjir, apaan dah, malah nyusu.
Oke dah, daripada ngandelin jenderal-jenderal yang gak jelas itu, mending dihajar langsung itu pahlawannya. Oke dah, semangat, 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 semangat. Dan ya, scene pun berpindah. Di kota kematian, ada orang botak itu ya yang lagi nyengir. Ternyata ia dan teman-temannya sedang ngebully monster-monster yang ada di kota kematian. Wanjir, monsternya malah dibully. Si botak ternyata sedang merampok di kota kematian. Ia merasa aneh ya, soalnya benda-benda di kota kematian itu unik-unik banget. Ia pun bertanya kepada monster zombie, apa ada barang berharga yang dimiliki oleh si zombie. Yah, itu si zombie cuman monster. Ia tidak punya apa-apa, bos. Si botak malah marah. Ia langsung melempar si zombie itu. Kemudian ada anak buah si botak. Ia melihat poster buronan kelompoknya. Waduh, ada buronan. Harganya lumayan mahal juga itu ya. Si botak langsung jengkel. Ia menyuruh untuk menyobek poster-poster itu. Dan ya, mereka pun meninggalkan tempat itu. Ya, mereka pun mencari mangsa baru. Wadidaw. Kemudian di padang pasir, di situ ada landak kapak yang merah. Ia sangat marah. Ia mau menghajar Yuni, tapi Yuni ketakutan dan ia malah lari terbirit-birit. Ia memanggil paman Wuju, ya paman tulang, ya tolong paman tulang, tolong. Dan Wuju yang sedang melihat dari belakang itu ya, ia mau melakukan sesuatu dan ia langsung melompat ke arah belakang landak itu. Dan ternyata ia mengincar duri emas. Ya, duri emas milik landak itu yang ada di belakang itu. Dan seret, dicabut itu. Wah, si landak kesakitan. Dan ia melihat ada tengkorak yang mencuri duri emasnya. Wanjir, pedebah ente tengkorak. Si Wuju menyuruh Yuni untuk berlari cepat. Lari menuju ke dalam kota. Tapi Yuni terlalu lambat. Ia sampai kekejar itu ya. Ia terkejar sama landak dan bersiaplah Earth Smash. Boom. Lompat, 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 lompat Yuni. Ya, Yuju dan Yuni melompat. Ia menghindari serangan smash dari si landak. Dan mereka tetap berlari menghindari serangan landak. Akan tetapi, tuh, ya elah malah kejedor. Tolol banget, tolol, 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 tolol. Bisa-bisanya kejedor papan arah. Pusing dah. Dan ternyata itu adalah papan penunjuk arah kalau area ini dilarang untuk bertarung. Oke, selamat. Yuni, kita sudah aman, ucap Wuju. Dan ya, si landak pun sampai. Ia menatap Wuju dengan kemarahan. Tapi ini area dilarang bertarung, bos. Jadi jangan serang gue ya. Bodoh amat. Gue hajar aja kalian. Cuk, cuk. Mudar sana. Dan wah. Area dilarang bertarung itu dihancurkan sama landak. Toa langsung aktif mendeteksi serangan musuh dan si landak siap ngekill si kutu kumpret tengkorak Wuju dan bus bus bus. Wanjir, landaknya ngamuk. Ya, yang ngamuk sampai kota itu ya. Kotanya malah diserang. Dan si toanya itu langsung mengeluarkan sinar laser. Ya, itu pertahanan kota yang aktif. Dan cerut. Si landak disetrum. Ia kesakitan. Landak pun lari menghindari setruman. Itu ya, setruman pengaman toa. Pedebah kalian semua. Awas ya kalian semua. Awas, awas, awas. Ucap landak sambil lari terbirit-birit. Dan ya, Yuni dan Wuju pun senang. Mereka berhasil mendapatkan duri landak emas. Mantap bro, ini adalah harta karun. Dan si landak pun pergi sambil kesetrum. Wadidaw. Yuni, ingat ini ya, di dalam bertarung kita harus membuat taktik. Jangan sampai bertarung tanpa taktik. Catat itu ya Yuni, dan kau akan menjadi warrior sehebat diriku Yuni. Wanjir malah sombong. Dan oke, ayo Yuni, kita kembali ke prom shop untuk menjual emas ini ya.
Dan ya, beberapa saat kemudian Yuni dan Wuju sampai di prop shop. Di situ ada cewek penjaga toko. Si cewek itu pun bertanya, "Mau nyari apa, Bos?" Kemudian Wuju menunjukkan item dari emas itu ya, itu item emas landak duri. Dan ia mau menjual item ini. Tapi si cewek tidak punya duit. Ya, barter aja, Bos, barter gimana? Ini dia barternya sama pedang sharp steel. Wow, keren! Ucap Puju dan Yuni juga kagum dengan pedang itu. Itu keren sekali, Bros. Akan tetapi, ya ketika dipegang, tulang Wuju malah nggak kuat. Tulangnya langsung patah. Wanjir, tulangnya ternyata lemah, cuk. Pergelangan tangannya langsung potol. Ya, dahlah karena tulang jadi ya disambung lagi ya. Cara pegangnya nggak boleh langsung ditahan, harus kayak gini, diayunkan, wush wush wush. Wah, mantep dah, ayunannya sangat kuat, berat sekali ini ayunannya, keren banget master, master bakal jadi sword master ini, ucap Yuni. Oke dah, pedang Sharp Tiger akan menjadi nama baru dari pedang ini. Jos. Kemudian Wuju bertanya kepada cewek penjaga, kenapa di kota kematian banyak item-item aneh. Ada cermin yang ada teleponnya itu ya, ada juga telepon yang bentuknya aneh banget, ada toa. Sebenarnya kota ini kota apaan dah? Ya, untuk menjelaskannya, si cewek mengambil bola kristal. Tapi, ya yang menjelaskan itu bukan bola kristal, tapi benda ini yaitu buku Tower Guide. Ya, buku tour guide maksudnya, tour guide dari kota kematian. Waduh, ada buku panduannya segala. Sebenarnya kota kematian adalah kota yang indah, tapi karena pemerintahannya itu ya sering sering korupsi. Ya, korupsinya banyak banget, Bos. Jadi itu ya kota ini dikendalikan oleh para koruptor, wanjir. Koruptornya itu kaya-kaya, Bos. Jadi ya banyak penduduk yang sekarang miskin. Ya, jadinya mereka hidup seperti zombie atau hidup jadi undead gitu ya. Soalnya mereka semua mati kelaparan karena kelakuan para pejabatnya yang sering korupsi. Wadidaw. Tapi di sini masih ada undead yang kaya gitu ya. Undead-undead kaya itu adalah undead yang korupsi itu. Ya, undead-undead itu malah korupsi. Wajir. Dan sekarang undead-undead banyak yang miskin, ya mereka tidak punya pekerjaan, ada juga sih yang bekerja, tapi ya jarang sekali yang bekerja, mereka semua miskin. Soalnya kalau mereka mau bekerja, mereka harus keluar kota, tapi di luar kota ada monster itu ya, monsternya besar banget, ganas, ya jadi para undead tidak bisa bekerja. Dan yang paling parah, ada manusia yang datang ke sini untuk berburu harta karun. Ya, mereka semua berburu harta dari para undead itu. Para undead yang miskin-miskin itu dimintain harta. Ya, apapun itu mereka langsung mengambilnya. Mereka datang ke kota kematian sebagai pencuri, perampok, penjara. Wah, manusia itu benar-benar bangke dah. Dan si cewek juga menjadi korban para undead koruptor. Para koruptor itu ternyata mau membeli tokonya si cewek itu. Mereka memaksa untuk menjual tokonya kepada si koruptor. Tapi si cewek itu nggak mau. Soalnya barang-barangnya masih bisa dijual. Ada kapak, ada kipas angin, ada amer. Anjir ada amer. Dan ya komplit bro. Tapi ya walaupun gak ada yang beli. Tapi gue senang ada di sini. Kau mau apa lagi Tuan Tengkorak? Apa saya bisa membantumu lagi? Wah wah wah, gue cuman tanya, "Kenapa pose aneh-aneh? Gue ini tengkorak, cuk. Gue nggak punya pentit, jadi ya nggak usah aneh-aneh ya." Ya intinya kota ini telah modar, jadi nggak banyak penduduk di sini, cuman ada koruptor-koruptor yang menyimpan hartanya dan ya mereka semua menyimpan hartanya di rumah.
Mendengar itu, Buju punya ide. Gimana kalau ia menjadi Robin Hood? Ya, daripada menjadi KPK, mending menjadi Robin Hood. Biar itu ya, para undead koruptor itu kena karmanya. Pasti berhasil dah untuk menjadi Robin Hood di kota kematian ini. Waduh, apa-apaan dah. Si cewek malah jadi bingung. Dan Woke langsunglah action untuk rencana Robin Hood. Dan ya, beberapa hari kemudian di sebuah rumah besar ada undead kaya raya yang kehilangan duitnya. Ya, duitnya dicuri sama segerombolan undead. Siapa dah tuh? Ternyata itu Buju dan kelompok undeadnya itu ya. Ya sekarang menjadi Robin Hood beneran. Ia mencuri dari para koruptor dan ia membagi harta itu kepada si miskin. Yah, ini lebih efektif daripada KPK yang nggak jelas. Tapi sebelum itu, ia dihadang oleh vampir Cina. Itu saudagar kaya dari Cina. Wuju mau merampoknya juga ini. Wuju sudah bersiap dengan kuda kesayangannya. Dan si vampir malah kabur, tapi dihadang sama Juni. Mantap, ini kerjasama yang bagus Juni. Dan ya, sekarang saatnya untuk mengkill. Waduh, malah dikill. Oke, sekarang saatnya untuk membagi-bagi harta rampasan ini kepada si miskin. Banyak itu ya, undead-undead yang miskin. Iya, mereka diberi duit itu ya. Mereka semua senang dan menangis mendapatkan harta itu. Dan ya, si Wuju pun jadi bahan omongan tetangga. Wadidaw, di situ ternyata ada emak-emak yang menggosip. Wadidaw. Dan ya, para emak-emak itu menggosip kalau ada pencuri di kota ini. Jadi hati-hati ya, perketat penjagaan biar nggak kemalingan. Apalagi konon katanya itu yang maling itu tengkorak yang punya pesugihan. Jadi hati-hati ya, barangkali ada yang sakit di rumah. Wanjir malah dikatain pesugihan. Wadidaw. Dan ya, 1 minggu kemudian Wuju sekarang kaya raya karena mencuri ya, wajir. Ini nggak ada bedanya dengan koruptor. Ini nggak boleh ditiru ya para bocil di situ yang nonton. Haram hukumnya. Kemudian berita mulai tersebar di koran bahwa warga harus hati-hati karena ada tengkorak pencuri. Wah, mantap dah sekarang Wuju sudah terkenal. Ya, walaupun terkenal sebagai penjahat. Wadidaw. Dan oke, beberapa saat kemudian ada bocil-bocil tengkorak yang mau sekolah dan si Wuju mau beraksi untuk memalak mereka. Wadidaw, sekarang bener-bener menjadi penjahat ini. Dan itu ya, si Wuju menghampiri para bocil tengkorak itu. Ia langsung itu ya, menghampirinya dengan nada ramah tamah. Tapi para bocil malah ketakutan. Soalnya itu si tengkorak pencuri, bahaya. Tulung, tulung, tulung. Tengkorak bocil itu lari terbirit-birit. Mereka ketakutan. Wanjir, belum juga dipalak, udah pada kabur. Kemudian di danau yang tenang, di situ ada pasangan bangau hitam yang sedang memadu kasih. Tapi mereka malah diganggu dengan bocil-bocil tengkorak yang berlarian. Ya, mereka dikejar sama Wuju. Si bangau merasa terganggu, tapi mereka tidak mau pergi. Nanti juga pergi jauh sendiri itu tengkoraknya. Jadi santai aja, Neng. Kemudian para bocil malah berlari ke arah bangau. Ya si bangau jadi kaget karena si bocil-bocil itu berlari melewati mereka berdua. Wuju pun mau menyusul. Ia bersiap untuk berenang dan hop, ia meloncat. Akan tetapi, ya elah, malah nggak bisa tenggelam. Ya ente kan tulang bos, bos. Ya iyalah nggak bisa tenggelam. Ente ngambang bos. Ente kan tengkorak, jadi ente mengapung itu.
Wah, konyol banget dah. Dua bangau itu pun malah itu ya menusuk pantat Wuju. Anjir, apa-apaan ini posisinya nggak enak banget. Malah ditusuk pantatnya Wuju sampai-sampai para bangau itu menahan nafas. Ya, Wuju pun berlari dari atas air. Bener-bener dah racungan. Baunya kayak nggak cebok 100 tahun, anjir. Dan ya, di kota kematian ada para manusia yang sedang ngebully para undead dan bocil-bocil itu malah minta tolong sama para manusia. Wah, itu tengkorak kayaknya punya banyak harta itu ya. Kita kill aja bro tengkorak itu, ambil emas-emasnya dan wokelah langsung diserang. Ucap para manusia yang melihat wujud dengan perhiasan emas yang menempel. Waduh, tapi tidak semudah itu Verguzo. Wuju sudah naik level dan Wuju langsung diserang dengan tongkat. Ia menghindar dan ia langsung mengeluarkan skill dan tuak. Dihajar itu manusia sama Wuju langsung dah KO. Mantap jiwa, lemah sekali ente manusia. Yah, si manusia cewek langsung mengeluarkan sihir api dan itu mengarah ke Wuju dan ditahan dengan tameng baru si Wuju. Wah, cemen cuk, sihir ente terlalu lemah ini, ucap Wuju. Oke, manusia-manusia lemah kalau mau menyerang kayak gini, bersiaplah. Si gendut pun bersiap untuk menyerang, tapi serangannya ditahan oleh Wuju dan slangs. Ini dia, ini baru serangan. Ya, si gendut kena serangan Wuju. Ia terpental jauh dan menabrak si cewek penyihir. Dan ya, mereka berdua pun KO. Waduh, sekali ayun langsung KO. Dua-duanya langsung KO itu, mantap. Woi, sekarang giliran ente. Dan jerong. Si tongkat berhasil menahan serangan Wuju, tapi Wuju terlalu kuat. Si tongkat tidak sanggup menahannya dan keluar. KO dah itu si tongkat. Ditendang sama Wuju, wadidaw. Sekarang giliran ente botak, maju sini botak, ngapain bengong? Yah, si botak kampak, si pemimpin itu ya, ia jadi kesal. Ia langsung mengayunkan kampaknya. Dan wush, Wuju melompat. Ia menghindari serangan botak kampak. Tapi pas mendarat, malah tergelincir. Waduh, ia langsung jatuh dah. Si tongkat langsung menyerang. Dan Wuju berhasil menghindar. Ia guling-guling, wadidaw. Ternyata si cewek juga sudah sadar. Ia langsung melempar pisau. Wah, anjir, hampir kena. Waduh, malah selangkangannya yang hampir kena. Untung gak kena bijinya. Wah, anjir, kabur dulu ini. Kabur, 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 kabur. Yah, si manusia jengkel banget dah. Ia mau memanah Wuju. Tapi Wuju berhasil menahan panah itu dan kabur. Ya, balik ke penginapan. Wuju memanggil Yuni untuk bersiap untuk bertarung. Waduh, Yuni yang sedang tidur malah kaget. Ia dibangunin sama si Wuju. Waduh, Yuninya malah langsung ditarik sama Wuju itu. Ia ternyata disuruh membantu si Wuju untuk ngekill para manusia pedebah itu. Dan Woke sekalian memanggil yang lain. Woi kawan-kawan undead, sekarang saatnya untuk perang. Oke ya, kembali ke manusia. Ternyata harta curian Wuju dicuri lagi sama para manusia. Mereka tampak senang mendapatkan harta berlimpah. Tapi manusia-manusia itu malah panik. Ya, mereka melihat Wuju datang bersama para undead. Waduh, satu peleton di bawah. Dan kemudian Wuju mengatakan, serang. Perang kawan-kawan, kita perang. Yuni disuruh ikut menyerang, tapi Yuni nggak mau. Ya soalnya terlalu ramai di sono, Master. Dapat lagi gue baru bangun tidur, gue masih ngantuk ini, Master. Ya udahlah, gue maju duluan. Oke, pastikan para manusia itu tidak kabur ya Yuni. Dan ya, para manusia terlalu unggul. Mereka menghajar para undead itu ya.
Dan si rambut mohak melihat ada manusia lemah itu ya, ia melihat Yuni, ia pun mau mengkill si Yuni. Wuju melihat itu, ya ia malah merasa kasihan dengan rambut mohak dan modar dah si mohak. Dan Woke tertangkap dah 5 manusia itu. Ya mereka menjadi benjut itu ya, mereka babak belur itu mah. Woi woi woi, enaknya kalian itu diapain, dicincang atau di itu jadikan sate, anjir. Dan ya, karena ulah kalian para manusia, part ini jadi selesai. Wanjir malah bersambung. Wadidaw. Oke ya kawan-kawan semuanya, terima kasih sudah menonton saya Wibu. Kalau Anda suka silahkan subscribe, kalau Anda tidak suka silahkan like, kalau Anda sangat suka sekali silahkan ya komentar. Wadidaw. Oke ya, kita ketemu lagi di alur cerita selanjutnya di saya Wibu Sabtu.